Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umrikum ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan petunjuknya kepadamu dan menghapuskan semua kesalahan dan dosa-dosa dan Allah punya yang besar. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. Saudara-saudara para pendengar radio yang bahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita sampai hari ini, jam ini, menit ini dan detik ini. Marilah kita mengisi sisa-sisa hidup di dunia ini lebih baik, lebih bermakna, pengisian umur-umur selanjutnya dibandingkan dengan pengisian umur-umur kita selama ini. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, contoh, figur oleh orang-orang yang mendambakan keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di kampung akhirat. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, kalau kita lihat manusia ini mempunyai dua mata, dua telinga, dua tangan dan dua kaki, dan dua jalan yang membawa kebahagiaan dan jalan yang membawa kesengsaraan. Jalan-jalan yang membawa kebahagiaan, kemenangan adalah jalan-jalan yang ditempuh para nabi dan rasul. Itu manusia ingin bahagia, selamat di dunia ini. Tidak mungkin manusia menempuh jalan yang menurut kehendak hawa nafsu dan akal pikiran semata. Memang kalau dilihat orang-orang hari ini di barat dan di timur ya berfilsafat ya, atau menjalankan nalar akal ini tidak bisa menyangkal hakikat segala sesuatu, sebab akal sangat lemah dan daif sekali. Ya, akal manusia haruslah dibantu dengan wahyu. Dengan perpaduan akal dengan wahyu, di sanalah adanya hakikat kebenaran itu yang
Sebab jangkauan manusia tentang masa depan dalam hidupnya atau hidup jangka panjang ya tidak bisa ditangkap dengan akal saja. Itu manusia haruslah mempadukan akal dengan wahyu. Itu sih. Dengan perpaduan akal dengan wahyu itu, sehingga manusia bisa selamat hidup di dunia dan bisa selamat hidup di kampung akhirat. Keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Panjang dalam hidup ini, itulah merupakan tujuan akhir pada hidup itu sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, orang-orang mukmin, orang bertakwa mempunyai dua modal. Yang pertama modal akal, yang kedua modal kitab suci Al-Quran. Itulah kata Nabi, orang-orang yang berpegang pada kitab ya, pada sunnahnya, jamin tidak akan sesat, tidak akan rugi, celaka buat selama-lamanya. Itu kita Allah dan sunnah. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita lihat hidup sekarang ini, kita dikurung oleh tantangan zaman yang penuh dengan tantangan yang melemah iman itu sendiri, dengan tantangan yang hebat yang dahsyat abad ke-21 ini. Ya, manusia haruslah mempadukan akal manusia dengan wahyu. Tantangan itu dihadapi adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, Allah memberikan petunjuk hidayah ke dalam hati seseorang itu. Atau dengan kata lain, sampainya petunjuk Allah itu ke dalam hatinya, sehingga mereka benar-benar berada dalam jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang lurus dalam hidup dunia dan jalan hidup di akhirat kelak nantinya. Siapakah yang diberinya itu? Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sekarang manusia ada yang tahu ini salah, ini yang haram, yang tidak benar, yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan akal pikiran, dengan hati nurani, dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Ya sekedar tahu saja, tapi dia nggak mampu meninggalkan hal yang haram, yang salah, yang batil itu. Setunya hidayah, bantuan, pertolongan Allah tidak sampai kepadanya. Agar sampai pertolongan Allah kepadanya, ya, dengan jalan dekatkan diri kepada Allah. Sebab orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan memberhentikan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Ya hidup sesuai dengan prosedur-prosedur di garis-garis yang benar, yang tepat itu. Barulah munculnya Furqan. Apa itu Furqan? Adalah ya pembeda. Bisa kita membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana jalan yang membawa kebahagiaan dan mana pula jalan yang tidak membawa kebahagiaan.
terbentang dua jalan itu sendiri. Dia memilih jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi dan Rasul dan orang-orang yang saleh sebelumnya. Ya, bukan sekedar hidup, bukan sekedar berbuat, ya, hidup ada garis-garis jalan-jalannya. Dengan jalan-jalan itulah keselamatan yang ada, yang terjadi di dalam diri sendiri. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa penuh kepada Allah, Allah memberikan jalan untuk menunjuknya. Diperbesar jalan ya, sedikit-sedikit ya, ditambah-tambah hidayah, ditambah-tambah petunjuk itu sendiri. Sehingga manusia berjalan di garis, di rel yang tepat dan di rel yang benar. Ya, dia tidak tergoda oleh daya tarik yang sifatnya semu dan sementara waktu saja. Seperti itulah ada pedoman-pedoman dalam hidup. Putih kita Al-Quran ya putih, kalau hitam kita hitam. Ada taruman, ada diimbang-imbangi antara yang salah dengan yang benar. Tinggalkan semula yang tidak bermanfaat, kerjakan semua hal-hal yang disitulah munculnya petunjuk Allah kepada manusia. Tidak diimbanginya antara yang buruk dengan apa ya, ditingkatkan yang dilakukan yang baik, kemudian ditingkatkan terus. Kemudian Allah setelah memberikan petunjuk hatinya, Allah mengampuni segala dosa-dosa, kesalahan yang telah mereka berbuat. Yang namanya manusia tetap daif, lemah. Dengan kelemahan manusia ini ya terjebak pada hal-hal yang berlawanan dengan akal sehatnya, berlawanan dengan wahyu, berlawanan dengan hati nuraninya, berlawanan dengan adat istiadat. Sehingga ya, semuanya itu dikesampingkan, disingkirkan, sehingga dia hidup berstandar ya, standar Al-Quran dan sunnah Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wallahu dzul fadlil azim. Nah, Allah punya kurnia yang besar. Allah memberikan kurnianya siapa yang dikehendaki. Kurnia yang terhebat adalah surganya yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Petunjuknya diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Azab siksaannya ya tertutup, tersekatnya hati pun karena perbuatan ya sudah diadakan. Ini jalan yang benar, ini jalan yang tepat, tapi tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, sehingga semakin terjauh, semakin tersekat, semakin terdinding hatinya Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berada dalam akhir tahun, apalagi kita akan memasuki tahun 2020 abad ke-21 yang penuh dengan tantangan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang menipiskan, yang mendangkalkan iman seseorang. Itu marilah kita hari ini untuk menghadapi hidup zaman yang penuh dengan tantangan, godaan. Ya, tidak ada jalan yang lain yang harus kita lakukan, tidak ada jalan lain yang kita tempuh, yang kita berbuat. Kita jalan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian takwa yang sungguh dan sebenarnya. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah, dalam artian takwa yang sebenarnya. Janganlah kamu mati berpisah dengan dunia ini sebelum benar-benar berada dalam ketakwaan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang di dunia ini kan bermacam-macam. Ada seorang petani, pedagang, pegawai. Jadilah petani yang bertakwa, pegawai yang bertakwa, nelayan yang bertakwa, tukang yang bertakwa. Semuanya dengan takwa inilah selamatnya hidup di dunia dan selamatnya hidup di akhirat. Ya, semakin bertambah tahun, ya semakin penuh dengan tantangan-tantangan dalam hidup ini. Ya, ada jalan lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, ya, marilah kita buka lagi ke surat Al-Anfal ayat 29 itu ya. Petunjuk Allah diberikan kepada orang yang telah benar-benar berada di garis, di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Sampai manusia itu kepada jalan lurus di dunia dan jalan yang lurus pula di akhirat. Itu jalan lurus, itu jalan yang tempuh oleh Nabi dan Rasul dalam Al-Quran itu. Jadi kita telah jelas jalan ini. Nah, jangan jalan-jalan kiri lagi yang kita tempuh. Ya, kita tidak merugi di dunia dan tidak merugi ya akhirat. Pertama, yang kedua, namanya manusia tetap ada kesalahan, kegelapan, kelemahan pada masa-masa yang datang, sehingga kita jauhkan segala hal-hal yang negatif, segala hal yang tidak bermanfaat. Nah, hidup kita semakin bermanfaat. Ya, memang bagi Allah tidak ada beratnya kalau manusia itu benar-benar kembali hidup bertobat kepada jalannya, tidak ada yang berat ya. Kesalahan walaupun berapa besarnya ya, dengan dunia Allah tidak ada yang besar. Kalau benar-benar bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesempatan ini, pada video ini sekian saja. Mudah-mudahan ya kita melihat ya, mengevaluasi kembali, melihat masa-masa yang lampau, masa-masa silam, apa yang telah kita lakukan, yang kita berbuat. Kemudian kita melihat jauh ke depan dan berjalanlah dengan Al-Quran dan berjalan sunnah, sehingga selamatlah ibadah kita di dunia dan selamatlah ibadah kita di akhirat, sesuai dengan doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada api neraka. Ya, itu kan sebaik-baik dan ya, inti daripada doa keselamatan. Doa yang terbaik itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pula zikir yang terbaik ya. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi ya, marilah kita camkan di dalam hati kita ini. Semoga kita menjadi hidup yang berhati, hidup yang menang di dunia dan menang di akhirat. Nah, selamat kita, selamat anak, cucu, generasi kita ya, dalam masa sekarang ini. Janganlah di masa kita ini pola mati oleh kita. Itu ya, marilah kita hidup dengan Islam yang benar, Islam yang tepat, ya,
sehingga selamatlah dunia dan selamatlah di akhirat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.